Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Apa kabar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya semuanya kita di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Dan oleh karena kemurahan Tuhanlah, hingga malam ini kita masih ada. Itu semuanya oleh karena kebaikannya yang begitu luar biasa, penyertaannya dalam aktivitas kita sepanjang hari hingga malam ini kita bisa bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan untuk bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Allah. Sebelum kita beristirahat malam, kita mau mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hari bagi kita. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Urapan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Engkau mengurapi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Dimanapun mereka berada, urapan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Bahkan handphone yang mereka pakai masing-masing, Engkau mengurapi juga Bapa. Sehingga lewat ibadah melalui handphone ini, mereka juga bisa merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu. Sebab urapan-Mu Tuhan Yesus tidak akan bisa dibatasi oleh hal apapun juga. Bahkan kami memberkati jaringan internet dengan berkat dari surgawi, sehingga jaringan internet dalam keadaan baik. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang melayani, mari Tuhan Engkau berikan kami roh hikmat, pengetahuan, urapan daripada Tuhan Yesus ada bagi kami. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Terlebih dahulu kuduskan, sucikan, basuh kami dalam darah-Mu, dan penuhilah kami dengan urapan baru-Mu. Api kemuliaan-Mu melingkupi kami Tuhan. Lawatan-Mu kami rindukan, jamahan-Mu kami nantikan. Haleluya Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik.
Tuhan Yesus, keajaiban-Mu bagi kami. Dan Engkau Yesus Allah yang hebat, yang dahsyat, yang begitu luar biasa, yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberikan kehidupan bagi kami, dan yang telah memberkati kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan sekali lagi kami serahkan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada. Damai sejahtera sukacita daripada Allah ada bagi mereka, sehingga mengikuti ibadah live ini dengan penuh sukacita, bertepuk sorak, dan mereka mengalami lawatan Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, kita menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan, haleluya. Saudaraku boleh bertepuk tangan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Kembali katakan, saudara, dengarlah. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari saudaraku, bertepuk tangan di atas kepala. Saudaraku pasti bisa, ya. Saudaraku pasti bisa rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan, dan rasakan manifestasi Roh Kudus bagi saudaraku. Sebab kuasanya, urapannya tidak bisa dibatasi oleh hal apapun. Hari ini Dia ada bersama dengan kami, dan juga dalam waktu yang bersamaan juga Dia ada bersama dengan saudaraku dimanapun saudara mengikuti ibadah ini. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Katakan kembali dari awal, haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, lepaskan tawanan. Kembali katakan dari awal bersama-sama, haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun, haleluya. Ini tahun
yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Haleluya. Apapun bebanmu, persoalanmu, penyakitmu, dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Imani engkau yang sudah lama duduk di kursi roda, Tuhan bebaskan. Engkau yang sudah lama stroke, dibebaskan. Engkau yang sudah lama berjalan dengan tongkat, imani engkau dibebaskan pada malam hari ini. Haleluya. Kita tetap menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang tebusannya berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang tebusannya berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, oh bila bunyi sangkakala, 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 bila bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi katakan dari awal bersama-sama. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang tebusannya berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, oh bila namaku dipanggil, 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 bila namaku dipanggil ku ada. Saudaraku, saudara yakin nggak? Ketika bunyi sangkakala terdengar,
Masihkah nama saudaraku masih ada dalam buku kitab kehidupan itu? Keputusan ada dalam tangan saudaraku, bukan pada tangan siapa-siapa. Jikalau saudaraku masih rindu dan tetap merindukan namamu ada dalam kitab kehidupan, lakukan firman Allah. Kembali katakan dari awal pujian ini, haleluya. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang tebusannya berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada. Kembali katakan, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang tebusannya berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, oh bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, oh bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil ku ada. Haleluya. Saya percaya kita semuanya memiliki kerinduan untuk bersama-sama dalam kerajaan sorga. Dan kita berjuang bersama untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati. Haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu, makankan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku
besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah, oh indahnya, oh indahnya, oh herankah, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau mengurapi semua anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu dan firman Allah sesuai dengan keadaan, kebutuhan semua anak-anak Tuhan. Roh hikmat pengetahuan daripada surgawi Engkau curahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpinnya di dalam pemberitaan firman Allah. Segala pekerjaan setan, iblis, roh jahat yang mencoba untuk menyelewengkan firman Allah, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan terus mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya semuanya kita adalah orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang pastinya kita ini harus tetap berjaga-jaga. Tetap siuman, jangan koma. Ya. Tetap siuman rohaninya, jangan koma. Perhatikan orang-orang yang koma di rumah sakit. Itu namanya dia koma, mau dipukul-pukul pun dia nggak bisa melawan. Mau dipindahkan kemanapun juga dia nggak tahu. Namanya lagi koma. Jadi firman Allah berkata, kita ini harus tetap siuman. Berjaga-jaga itu siuman. Rohaninya, imannya. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap bisa meminta petunjuk hikmat dari Tuhan. Biar kita terus belajar dan belajar firman Tuhan, dan terus kita meminta hikmat, pengetahuan, petunjuk dari Tuhan. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal 19. Yeremia 19 ayat 1 mulai. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Ya. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Iya, sampai di sana dulu. Yesus dalam perjanjian baru, ketika dia menyampaikan firman Allah, sering juga memakai perumpamaan. Demikian juga di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Yeremia ini. Allah pun memakai perumpamaan kepada bangsa Israel ketika itu. Allah berkata kepada Yeremia, pergi untuk membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Bukankah kita ini diciptakan dari tanah? Bukankah hati kita ini gambaran daripada buli-buli itu? Buli-buli yang siap dibentuk. Siap dibentuk, saudaraku. Saudara tahu nggak kalau membentuk buli-buli itu? Si pembentuk mau membentuk dia sesuka-suka hati dia. Kalau agak benjol di sebelah kanan, dikikis lagi. Benjol di sebelah kiri, dikikis lagi. Atau mungkin semakin benjol sana, benjol sini, dia remukkan kembali, dia hancurkan kembali, maka dia bentuk lagi. Itu prosesnya tuh nggak gampang, saudaraku. Diibaratkan kita manusia di tangannya Allah seperti itu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita ini di tangannya Allah seperti tanah liat atau seperti buli-buli itu tadi. Tuhan lihat apa yang masih kurang, dia kikis. Apa kira-kira yang lebih? Apa kira-kira yang berkurang? Dia bentuk sesuka hatinya dia. Mungkin mau diremukkan hati kita ini kah? Dengan banyaknya persoalan. Untuk membentuk kita menjadi dewasa, untuk membentuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Dewasa di dalam rohani, bukan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak bisa mengerjakan apapun. Untuk mengambil makanan saja pun untuk dirinya sendiri kanak-kanak tidak bisa. Kalau kita kanak-kanak dalam rohani, apapun tidak bisa kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah dewasa di dalam rohani, bisa banyak hal yang kita kerjakan untuk Tuhan. Lanjut. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Lanjut. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Haleluya. Katakanlah kepada raja-raja, kepada pemimpin di Yehuda dan penduduk Yerusalem. Yehuda atau Yerusalem ini gambaran daripada lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan di mana kota kita berada, atau lingkungan di mana kita beribadah, ataupun juga keluarga kita masing-masing. Itu sebabnya saudaraku, setiap hari sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 2, supaya berdoa bagi raja-raja, bagi para pemimpin. Itu tugas kita. Kenapa? Supaya para pemimpin ini mengerjakan pekerjaan yang sudah ditetapkan, penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Orang-orang yang duduk di atas sana, supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak mementingkan kebutuhan pribadi. Waktu kampanye, banyak janji, dan janji. Tetapi sesudah mendapatkan kursi, banyak di antara mereka yang memikirkan diri sendiri atau kebutuhannya sendiri. Sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan untuk mengambil keuntungan pada dirinya sendiri. Banyak yang demikian, saudaraku. Dia selupa dengan depo janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu. Janji dan pajar tidak dilupalah. Ya toh? Maka dari itu berdoa. Ya, berdoa supaya bangsa ini, supaya semua umat Tuhan, supaya semua pembesar-pembesar, supaya semua para pemimpin, supaya semua para hamba-hamba Tuhan, supaya semua orang tua yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga benar-benar takut akan Tuhan. Benar-benar takut akan
Tuhan. Terus. Sebab mereka telah meninggalkan aku, Ya. telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Ya. Ini dulu sudah terjadi di zamannya Yeremia bagi penduduk Kanaan yang memiliki keagamaan agama Kanaan. Apa ini agama Kanaan ini? Mereka menyembah kepada berhala, dewa Molok, Baal. Dan mereka tidak takut akan Tuhan dan banyak mengadakan pembunuhan, pertumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah. Bukankah itu sedang terjadi saat sekarang ini juga, saudaraku? Berapa banyak hamba Tuhan yang mati dibunuh? Berapa banyak hamba Tuhan yang mati dibakar? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mati dibakar? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang terbunuh? Dengan semuanya ini, apakah Allah tidak murka? Apakah Allah tidak marah? Maka Allah mendatangkan malapetaka. Seperti dikatakan ayat 15, kita lompat dulu ke ayat 15. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Mereka sudah diserukan untuk bertobat oleh Nabi Yeremia. Tetapi mereka keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan perkataan Allah. Maka Allah mengizinkan malapetaka, mengizinkan penyakit datang. Kalau ini saya pribadi, menurut saya pribadi, dengan adanya corona ini, saudaraku, ini adalah pekerjaan iblis. Iblis itu kan tidak bisa dia dalam wujud sebagai iblis untuk melakukan sesuatu. Tetapi iblis itu kan akan merasuki diri seseorang. Siapa yang akan dirasukinya? Yaitu orang yang tidak percaya kepada Kristus. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya. Iblis itu akan merasuki diri seseorang. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2:22. Siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu, atau penipu itu, atau pembohong itu, atau si omong besar itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia tidak menerima Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Iya. Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Mereka ini yang menolak Kristus. Banyak sekarang ini menolak Kristus. Bahkan banyak orang-orang mengaku diri Kristen tetapi berdosa kalau menyebut Yesus itu Tuhan. Kan aneh. Sementara Alkitab sudah mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Immanuel. Tetapi mereka menolak keesaan Kristus, keesaan Yesus. Namanya bisa diganti-ganti. Nggak bisa, saudaraku. Firman Allah berkata, 1 titik, 1 koma pun dari Alkitab ini dirubah atau ditambah dosa. Apalagi kalau sampai nama Tuhan itu dirubah. Nah, saudaraku, mereka inilah yang akan disusupi oleh iblis. Dia masuk ke dalam diri orang itu, ya, yang merasa diri paling hebat, paling pintar,
menolak Kristus. Orang yang menolak Kristus itu kan merasa dirinya dia paling hebat, dia paling berkuasa, dia paling pintar. Makanya dia menolak Kristus. Nah, itu yang disusupi oleh iblis. Disusupi oleh iblis hatinya, pikirannya. Yang awalnya dikatakan corona itu adalah virus dari hewan. Kelelawar kah atau paniki kah? Ya toh? Kenyataannya ada seseorang yang menciptakan virus itu. Ya. Kenyataannya kita semuanya tahu, lihat di YouTube, lihat di Google, ada seseorang yang menciptakan virus itu sampai menyebarlah itu ke seluruh dunia. Itu pekerjaan iblis. Masuk di dalam diri orang itu. Yang dia punya keinginan untuk menguasai semua dunia ini. Merasa diri paling hebat, paling pintar. Terkecohlah manusia itu atas seizin Tuhan. Tetapi kenyataannya manusia itu enggak bertobat. Mereka malah lebih takut akan virus, lebih takut dengan keadaan dibanding dengan Tuhan. Harusnya kan dengan adanya malapetaka itu, dengan adanya penyakit itu kan, harusnya kan lebih mencari Tuhan, lebih condong kepada Tuhan. Tetapi ini tidak, saudaraku. Mabuk. Malah semakin banyak orang yang mabuk, melakukan kejahatan, penumpahan darah, pembunuhan, penipuan, fitnah, adu domba, banyak ujaran-ujaran kebencian. Seperti orang main catur. Ya, manusia itu dia buat seperti main catur, dia adu. Saudaraku, coba perhatikan. Tahun 2020 diwajibkan, diharuskan kita semua pakai masker. Sampai ada razia loh. Kalau nggak pakai masker dirazia, ada hukumannya. 2021 suntik vaksin. Lalu 2020 bagaimana? 2022. Tadi 2020 wajib pakai masker. 2021 suntik vaksin. 2022 apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Apakah akan semakin baik sesudah ada vaksin? Itu pertanyaan. Apakah dunia akan semakin baik? Apakah keadaan tubuh kita ini semakin baik atau semakin buruk? Kita nggak tahu. Ya. Sementara firman Allah berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Karena kita nggak bisa lari dari firman Tuhan, saudaraku. Dan firman Tuhan ini tidak pernah bohong. Firman Tuhan iya dan amin. 1 Yohanes 2:17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan Dunia keinginannya. ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup untuk selama-lamanya. Artinya adalah masuk kerajaan sorga. Bukan hidup selama-lamanya di dunia. Karena dunia ini kan sedang lenyap. Bersama dengan apa tadi? Dunia ini sedang menuju kebinasaan bersama dengan keinginannya. Bersama dengan kemewahan kedagingan, keduniawian itu tadi. Jadi tidak menjadi jaminan vaksin itu untuk menyelamatkan kita. Tidak menjadi jaminan. Karena apa? Vaksin itu kan tidak akurat. Tim-tim medis juga nggak akurat, saudaraku. Yang akurat itu adalah Allah sendiri. Bukan berarti saudaraku nggak boleh menerima vaksin. Silakan.
Silahkan saudaraku. Tetapi vaksin itu tidak bisa menjadi jaminan untuk keselamatan tubuh jasmani kita ini dari virus corona. Atau akan ada bakteri-bakteri yang lain. Atau akan ada lagi virus yang lain yang lebih berbahaya daripada corona. Kita tidak tahu. Kalau sampai itu terjadi, saudaraku, kalau sampai ada virus yang lain atau bakteri yang lain yang sampai menyerang otak kita ini yang berbahaya, saudaraku. Bayangkan tadi itu manusia menciptakan virus corona itu, seluruh dunia menderita. Pintar dia berkata itu adalah dari hewan paniki atau kelelawar. Dari apa lagi? Tikus. Dan lain sebagainya. Nyatanya manusia yang menciptakannya. Lalu untuk selanjutnya, virus apa lagi yang akan diciptakan oleh iblis? Yang pasti kita berjaga-jaga, berdoa. Jangan sampai virus atau bakteri itu menyerang otak. Kalau sampai itu menyerang otak, dikendalikan dengan sesuatu hal, bisa menjadi seperti zombie-zombie, saudaraku. Zombie-zombie itu tidak harus mati dulu, dia tidak. Dia hidup, tetapi bisa dikendalikan oleh sesuatu hal, otaknya ini. Kalau sampai dikendalikan otaknya ini, berbahaya. Berbahaya sekali, saudaraku. Menjadi zombie-zombie. Padahal dia sendiri pun tidak mengenal dirinya siapa. Tanpa mengalami kematian, dia bisa menjadi zombie-zombie. Kalau sampai ada virus yang bisa masuk ke dalam otak kita ini, mengendalikan otak ini, saudaraku. Maka dari itu firman Allah berkata, berjaga-jagalah, taat dan tunduk kepada perintah Allah, lakukan perintah Allah, cari hadirat Allah, teruslah di dalam Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang melakukan firman Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan keselamatan. Karena firman Allah tadi berkata, dunia ini sedang menuju kebinasaan bersama dengan keinginannya. Artinya adalah, tidak akan pernah menjadi semakin baik. Tidak akan pernah semakin baik. Ini firman Allah berkata, saudaraku. Cari Tuhan. Lakukan kehendaknya. Lanjut. Ayatnya yang keberapa tadi? Ayat 5. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Iya, sampai di sana dulu. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Bukan lagi mereka datang ke gereja, bukan lagi gereja yang mereka bangun, tetapi gedung tempat mereka menyembah Baal, dewa Molokh itu tadi. Dan mereka mempersembahkan anak-anak mereka untuk menjadi korban bakaran, dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Dan ini pun akan terjadi. Ini pun akan terjadi. Suatu saat nanti orang tua akan mempersembahkan anak gadisnya, akan mempersembahkan anak lelakinya yang masih muda-muda, bahkan bayi-bayi, untuk dijadikan korban, untuk diambil darahnya. Dan mereka perjamuan kudus katanya. Tetapi darah yang mereka minum adalah darah manusia. Dan orang tua
yang anaknya dipilih untuk mempersembahkan darahnya, dia bangga. Ini adalah gereja setan. Dan ini akan terjadi, saudaraku. Sedang terjadi. Sedang terjadi. Tuhan Allah nggak pernah berkata, persembahkan anakmu menjadi korban di mezbah. Tidak. Yang walaupun Allah pernah menguji Abraham, anak yang paling kau kasihi itu, jadikan korban bakaran bagiku. Kenapa sampai Allah berkata demikian kepada Abraham? Karena Allah ingin menjadikan Abraham contoh bagi semua umat di dunia ini. Ketaatan Abraham itu, yang walaupun dia sangat mengasihi Ishak, itu adalah anak yang dijanjikan. Tetapi Allah mau membuktikan iman Abraham yang begitu luar biasa. Bukan berarti Abraham lalu akan membunuh anaknya Tuhan kasih biar. Tidak. Buktinya Tuhan bilang apa? Jangan Abraham. Jangan kau apa-apakan anak-anak itu. Itu lihat. Tuhan Allah sendiri telah menyediakan domba. Tuhan Allah hanya menjadikan Abraham menjadi contoh bapa orang beriman. Allah nggak pernah menyuruh. Tetapi ini terjadi. Ya, terjadi. Gereja setan itu sudah ada, saudaraku. Sudah ada. Sudah ada, saudaraku. Lanjut. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofel dan lembah Ben Hinnom. Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Nah, sampai di sana dulu. Waktunya akan datang. Peristiwa yang dulu itu akan datang kembali. Bahwa tempat yang disebut oleh mereka Tofet akan berubah menjadi lembah pembunuhan. Tofet ini apa? Di lembah Ben Hinnom itu ada Tofet, tempat pembakaran sampah tadinya. Ya. Tadinya itu Tofet itu tempat pembakaran sampah. Tetapi oleh orang-orang penduduk yang ada di sana, di lembah Ben Hinnom itu, karena di sana mereka percaya kepada agama Kanaan, yaitu percaya kepada dewa Molok tadi, Baal tadi, mereka di sana banyak sekali membakar hidup-hidup bayi-bayi, kanak-kanak, orang-orang yang belum menikah, dibakar hidup-hidup di sana untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Maka disebutlah itu Tofet, yaitu lembah pembunuhan. Dan ini pasti terjadi. Seperti saya katakan tadi, anak-anak yang belum menikah, darahnya diambil untuk mereka perjamuan, yaitu aliran-aliran sesat, gereja-gereja setan. Bahkan bangga dia sebagai orang tua kalau anaknya dipilih untuk diambil darahnya. Lihat keadaan sekarang, saudaraku. Semakin jahat. Semakin jahat. Semakin terang-terangan mereka menentang Allah. Ya. Semakin terang-terangan mereka menentang Allah. Dengan diizinkannya LGBT,
Dengan adanya peraturan harus diberkati. Kalau nggak diberkati di gereja, maka pendeta itu akan dipenjara. Itu kan sudah terang-terangan melawan Allah. Aliran dari mana? Bukankah itu aliran-aliran yang tidak percaya kepada Kristus? Itu saudaraku. Lanjut. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Ya. Ini penghukuman kelak, saudaraku. Kejadian-kejadian yang akan terjadi. Dan tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak, saudaraku. Maka dari itu, mari. Banyak berdoa. Kenali ajaran-ajaran yang saudaraku ikuti. Kenali, saudaraku. Jangan saking banyaknya khotbah-khotbah live. Saudaraku nggak bisa memilah yang mana yang baik. Ajaran-ajaran sekarang ini, aduh banyak sekali. Adalah yang berkata, nama Yesus tidak boleh lagi disebut sekarang. Karena sudah ganti namanya. Menjadi nama Tuhan Maha Kuasa. Bahkan ada lagi ajaran yang berkata, Tuhan Yesus itu datang 3 kali. 1 kalinya untuk apa? Firman Allah berkata hanya 2 kali. Berikan nasi, berikan nasi. Firman Allah berkata dia datang hanya 2 kali saja. Pertama kelahirannya. Yang kedua, kedatangannya kelak. Menjemput saya dan saudara. Itu. Lembah Tofet ini akan muncul. Dan itu neraka. Siapa yang tidak melakukan firman Allah? Siapa yang menolak Kristus? Siapa yang tidak percaya kepada dia? Masuk ke dalam Tofet. Di sana api menyala-nyala selama-lamanya. Kekal. Dibakar. Tidak mati. Tidak mati. Ingin mati nggak bisa. Mau pengen bunuh diri, racun nggak ada di sana. Lapar mau makan nggak ada makanan. Haus mau minum nggak ada air minum. Ini Tofet. Neraka. Hidup-hidup akan terbakar di sana. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Ini ketika bencana alam. Banyak terjadi toh. Tidak dikebumikan. Bergelimpangan mayat-mayat seperti itu. Banyak terjadi. Lanjut. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngerih dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Iya. Zombie ini zombie. Ini adalah zombie. Ini akan zombie nih saudaraku. Bukan cuma film. Jadi bukan hanya di film saja. Kelak akan muncul zombie ini.
Hati-hati saudaraku. Dan bukan hanya zombie-zombie saja. Tetapi apa? Aku akan membuat mereka makan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anaknya perempuan. Artinya adalah, bisa saja oleh karena begitu sulitnya ekonomi, orang tua membiarkan anak laki-lakinya merampok atau mencuri. Membiarkan anak perempuannya menjual tubuhnya demi untuk uang. Bisa saja. Bisa saja. Banyak sekarang ini manusia perempuan-perempuan menikmati harta dengan menjual dirinya sendiri. Serba terbuka. Dada terbuka, paha terbuka. Emang KFC? Tahu nggak KFC? Hanya KFC yang seperti itu, terbuka semua. Bagaimanalah sulit sih sekarang cari uang. Mencari yang halal, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Haleluya. Ini kan sering terjadi. Dan ini pernah juga orang berkata seperti ini kepada saya. Ya, bagaimanalah pendeta, yang halal saja susah sekarang kita cari. Yang haram aja susah kita cari, apalagi yang halal, dia bilang. Dia pergi menjual diri. Dan seperti manusia zombie-zombie pun akan terjadi. Akan terjadi, saudaraku. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai ada virus yang masuk di otak kita ini. Yang kita tidak tahu itu virus masuk. Yang membuat pikiran kita ini nggak bisa kita kontrol. Dan orang lain yang mengontrolnya. Seperti remote. Remote itu kan suka dia. Mau ambil nomor berapa, siaran apa. Mau Indosiar kah, RCTI kah. Jadi kita nggak bisa lagi mengontrol diri kita. Karena sudah ada virus yang masuk. Sehingga tinggal mereka yang kontrol. Iya toh? Maka dari itu, banyak berdoa. Duduk di kaki Tuhan. Jangan sampai ada remote control yang mengendalikan otak kita ini. Jangan sampai ada. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang setia duduk di kaki Tuhan, janji Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Lanjut. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Doakan jangan sampai ini terjadi buat negara kita, saudaraku. Ayat 10 dan 11 ini. Doakan supaya tidak terjadi bagi negara kita. Saya ulang sekali lagi. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu. Tadi kan Yeremia disuruh Allah membeli buli-buli. Nah, Tuhan Allah suruh pecahkan buli-buli itu di depan para tua-tua yang engkau sudah bawa. Katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini.
Jangan sampai negara kita ini terpecah belah oleh karena orang yang memiliki keegoisan, keangkuhan, ingin memuaskan keinginan dagingnya. Diadu domba, dipecah belah. Saya mau berkata, Indonesia sangat subur, saudaraku. Indonesia sangat kaya. Makanya ada pabrik nikel di Poso kah? Di Morowali. Dan puji Tuhan, anak-anak bangsa Indonesia menciptakan mobil elektrik dari nikel tersebut. Pabrik. Nah, kemajuan negara Indonesia, kekayaan negara Indonesia itu menjadi sorotan mata negara-negara luar. Menjadi sorotan dunia. Negara-negara luar itu kan udah nggak subur lagi mereka. Indonesia masih subur. Airnya jernih. Tanahnya subur. Kekayaan alamnya luar biasa. Pertambangan-pertambangan banyak. Ini menjadi sorotan negara-negara luar. Sehingga bagaimana caranya negara-negara luar untuk memecah belah. Dan orang-orang yang ada di dalam negara ini, yang memang mementingkan kepentingan pribadi, mau diadu domba. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah. Maka dari itu saudaraku, dari umat manapun, dari agama manapun, dari keyakinan manapun, dari organisasi manapun, bersatu. Jangan ada perbedaan. Apapun keyakinanmu, apapun agamamu, apapun sukumu, jangan terpecah belah. Mari menjadi satu. Jangan mau diadu domba. Jangan mau dipecah belah oleh orang-orang tertentu yang mau mencoba merebut kekayaan negara kita ini. Bersama-sama kita berdoa. Meminta kepada Tuhan. Pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi negara kita ini. Sebab terlalu banyak pengadu domba. Terlalu banyak, saudaraku. Terlalu banyak orang-orang yang tidak mau taat dan tunduk kepada peraturan. Terlalu banyak. Terlalu banyak, saudaraku. Terlalu banyak. Ajas manfaat. Banyak. Kita doakan supaya ayat 10 dan 11 ini tidak terjadi. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita doakan. Ayat 12. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Nah, setiap pagi saudaraku bangun. Tanpa engkau minta kebutuhan pribadimu. Tetapi engkau meminta perlindungan Tuhan untuk negara ini. Tuhan berikan kebutuhanmu. Jadi mari, berkomitmenlah mulai hari ini. Setiap pagi engkau berdoa untuk negara kita ini. Supaya negara kita ini aman. Dan kalaupun ini terjadi, anak-anak Tuhan mendapatkan perlindungan, keselamatan daripada Allah. Jangan sampai banyak Tofet. Seperti saya katakan tadi, bayi-bayi manusia hidup-hidup dibakar. Kita
kita tolak. Karena semakin banyak orang yang menghujat nama Tuhan Allah, makin banyak, saudaraku. Lanjut. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Iya, ini penyembahan berhala, saudaraku. Sotohnya apa? Lantai 2. Sotoh ini adalah rumah lantai 2 atau lantai 3. Jadi mereka itu di bawah, di atas itu tempat penyembahan berhala. Harusnya kan di atas itu tempat berdoa, ya toh? Seperti Salomo berkata, adalah lebih baik berdiam diri di atas sotoh rumah daripada berhadapan dengan istri yang cerewet. Jadi artinya lebih baik kita banyak berdoa, ya. Banyak berdoa, naik ke sotoh rumah, berdoa. Persembahkan doa hati yang hancur. Mereka ini banyak melakukan penyembahan berhala, saudaraku. Agama Kanaan, agama Kanani. Penyembahan berhala terus, penyembahan berhala terus. Bagaimana Allah tidak murka? Dan masih ada juga di negara kita ini penyembahan berhala, saudaraku. Firman Allah berkata, setiap orang yang sudah meninggal dikubur dan kembali kepada tanah. Tetapi ini masih ada mayat yang dimumi keras. Dan kalau dikuburkan tidak akan bisa menyatu dengan tanah. Belum dikubur dia, masih disimpan. Nanti 1 tahun kah, 2 tahun kah diganti bajunya. Ini kan penyembahan berhala, saudaraku. Jadi yang dilakukan oleh orang Kanaan ini tadi, agama Kanaan ini penyembahan berhala. Yang mereka sembah dewa Molokh tadi. Makanya Allah murka, marah. Jadi mari kita bertobat. Berdoa untuk semua orang. Doakan negara kita. Supaya tidak ada yang menghujat Allah. Lanjut. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Iya. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini kita lakukan. Kita lakukan supaya tidak ada Tofet di Indonesia. Supaya tidak ada Tofet di kota kita. Supaya tidak ada Tofet di lingkungan kita. Berdoa kepada Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Supaya semua umat ciptaan Tuhan bertobat. Tidak lagi memikirkan kebutuhan pribadi masing-masing. Tidak egois. Biar semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tadi Tuhan sudah contohkan dengan buli-buli yang dipecahkan itu tadi.
terpecah, tidak ada lagi kesatuan. Saudaraku bisa bayangkan, kalau sudah terpecah, tidak ada kesatuan. Sapu lidi satu ikat, orang dewasa pun mematahkannya nggak akan mampu. Tetapi coba kalau sapu lidi itu dicerai-beraikan, satu tangan gini aja mematahkannya gampang. Begitulah. Kalau Indonesia, kalau negara Indonesia, umat ciptaan Tuhan di dalamnya tidak bersatu, gampang dihancurkan. Dari organisasi manapun, dari denominasi manapun, dari suku manapun, dari agama manapun, mari kita bersatu. Bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Perpecahan terjadi. Saya ulang sekali lagi, negara kita ini negara tersubur. Alamnya kaya. Banyak sekali emas di dalamnya, nikel di dalamnya. Bayangkan, satu-satunya mungkinkah? Baru satu-satunya ya, mobil, ya, satu-satunya mobil dijalankan oleh elektrik. Baru di Indonesia ada, betul? Di negara-negara lain belum ada. Bayangkan saudaraku, luar biasa Tuhan memberkati negara kita ini. Dan jangan hanya tanahnya yang diberkati, tapi biar kitanya juga diberkati Tuhan. Maka dari situ saya katakan, mari kita bersatu. Sungguh luar biasa Tuhan Allah memberkati Indonesia. Negara satu-satunya yang bisa menciptakan mobil elektrik. Dengan adanya pabrik baterai, nikel. Maka anak-anak bangsa, bayangkan mereka itu masih SMA ya. Mereka masih SMA. Bisa menciptakan mobil elektrik. Luar biasa. Ini luar biasa. Saya bangga. Saya bangga sekali. Jadi mari, lewat doa-doa kita, doakan presidenmu. Ya, doakan keamanan negara kita ini. Doakan anak-anak bangsa supaya semuanya maju. Doakan para orang tua supaya benar-benar mendidik anaknya. Doakan kesatuan negara ini supaya menjadi contoh bagi negara-negara luar. Supaya tetap tanah Indonesia ini subur. Berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan kembali dari awal bersama-sama, haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
yang terbaik. Bila Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi, baik dalam hidup kita, baik dengan keadaan yang menimpa bangsa kita, ada maksud Tuhan yang terbaik, supaya kita setia, supaya kita mendekat kepada Dia, supaya bertobat, supaya bersatu hati semua, dan tidak memandang perbedaan dari organisasi mana. Mari bersatu berdoa untuk keselamatan Indonesia. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemampuan daripada Tuhan Yesus yang memampukan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, bahkan ketika mereka putar ulang kembali, untuk melakukan apa yang sudah mereka dengar, tanpa harus memandang suku, tanpa harus memandang organisasi atau kepercayaan, keyakinan. Sebab semuanya kami adalah saudara, karena kami adalah NKRI. Biar kami bersatu berdoa, biar kami semuanya hidup rukun, tidak ada perpecahan Tuhan. Selamatkan negara kami tercinta Indonesia ini. Lindungi Tuhan dari niat-niat jahat orang-orang yang mencoba untuk memecah belah. Kami mau keutuhan itu tetap menjadi milik negara kami ini. Kami kompak, kami bersahabat, kami bersatu. Dari manapun keyakinan kami, dari manapun suku kami, untuk kami tidak memandang perbedaan. Sebab di hadapan-Mu kami tidak ada perbedaan. Semuanya sama di mata-Mu Tuhan. Ampuni mereka Bapa, yang mencari keuntungan untuk pribadi sendiri dengan jabatan yang mereka miliki. Ampuni mereka yang berusaha untuk memecah belah negara ini. Taruhkanlah di hati mereka roh pertobatan. Siapapun yang mengambil keuntungan untuk pribadi sendiri, sesuai dengan potensi yang ada pada mereka, ampuni mereka Tuhan. Curahkan hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi negara kami ini. Teruslah Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Hikmat pengetahuan daripada surgawi terus ada bagi dia. Bersama dengan semua para menteri, TNI, Kapolri, bahkan semua gubernur yang ada di Indonesia. Biarlah mereka terus
melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab untuk menyatakan kasih mereka kepada semua warga negara Indonesia ini. Berkati Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh Papua. Lawatan-Mu bagi seluruh Papua, Tuhan. Keselamatan daripada Allah turun bagi Papua. Semua umat Tuhan yang ada di Papua, Kau selamatkan Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah live ini, dimanapun mereka berada, ulurkan tangan-Mu, berkatilah Bapa. Pergumulan mereka Engkau jawab. Kebutuhan mereka Engkau berikan Tuhan. Yang sakit sembuh. Beban-beban mereka dilepaskan. Mereka yang ada di ruang isolasi oleh karena COVID, mari Engkau melawat mereka dan memberkati, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu bagi kami, pembelaan-Mu bagi kami yang melayani. Baik hamba maupun rosita lain, dia teruslah Engkau bungkus kami dengan darah-Mu, pagari dan bentengi dengan para malaikat-Mu, lindungi dari serangan balik kuasa gelap. Bahkan di dalam kami untuk membangun gereja di Doyo, Sentani, Jayapura, Engkau antarkan dana yang kami butuhkan, sponsor yang kami butuhkan. Berkat-berkat Allah dari utara, timur, selatan, barat itu mengalir. Pembangunan terlaksana dengan baik. Firman Allah di dalam Filipi 4 ayat 19 Kau genapi Tuhan. Allahku mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dana pembangunan yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau sediakan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Roh Kudus, biarlah terus Engkau bekerja bagi semua anak-anak-Mu, dan tidak ada yang menyelewengkan firman Allah ini. Terima kasih Bapa. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa teruslah berdoa untuk negara kita ini. Siapa lagi yang akan berdoa untuk mendukung keselamatan kemajuan NKRI jikalau bukan kita yang sebagai rakyat Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia yang baik, doakan negara kita ini. Jangan ada perbedaan. Dari suku manapun, dari keyakinan manapun, karena kita NKRI, maka kita bersatu. Supaya tidak bisa dipecah belahkan oleh siapapun juga. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Shalom.